Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka KPK terkait dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan terkait suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku. Apakah ini berbau politis? Kita diskusi. Di saat sudah hawa-hawa libur akhir tahun, KPK menaikkan status hukum terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kita diskusi soal ini. Dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024, uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Meski konferensi persnya baru Selasa sore, sudah dari paginya kabar penetapan status tersangka Hasto tersiar. Awal mulanya dari surat perintah penyidikan atau sprindik yang diterbitkan 23 Desember 2024 yang bocor. Sprindik ini adalah salah satu bagian penting dari tahapan awal peradilan pidana. Nah, kenapa sampai bocor ke publik sebelum diumumkan? Nah, banyak yang spekulasi karena beberapa kali terjadi. Dari sprindik yang sedianya beredar, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara 20 Desember lalu dengan jeratan pasal yang mengatur soal tindak pidana korupsi. Lalu soal merintangi penyidikan saat KPK melakukan penyidikan kasus dengan suap tersangka Harun Masiku. Pengusutan kasus Harun Masiku dilakukan sejak tahun 2020. Ya, nama Hasto Kristianto ikut terseret dalam perkara dugaan suap Harun Masiku. Harun Masiku sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dan sudah jadi DPO. Ia adalah mantan caleg PDIP yang juga tersangka suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan sendiri ini telah divonis 7 tahun penjara, sama juga dengan rekan-rekannya Agustiani yang divonis 4 tahun penjara dan Saiful 1 tahun 8 bulan penjara. Wahyu bersama Agustiani terbukti menerima uang asing setara 600 juta rupiah lewat Saiful. Tujuannya agar Wahyu menyetujui permohonan pergantian antar waktu anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku. Apakah penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto berbau politis? Karena kita tahu kasusnya sudah lama, namun baru saat ini kembali muncul setelah partai berlambang banteng itu tidak berkuasa. Kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama, sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Saya juga bahas ini ke pengamat. Ini kata mereka. Tetap posisi netral, apapun tetap mendukung KPK pemberantasan korupsi dengan benar. Ya, gitu. Jangan sampai berekses negatif, itu KPK harus tahu politik, tahu bagaimana mereka dapat dukungan masyarakat, jangan sampai berpolemik terus-menerus. Di sisi lain, kepada teman-teman PDIP dan Mas Hasto, memang sudah sejak awal menyatakan diri siap untuk menghadapi proses ini, ya langkah awal ya bisa mengajukan gugatan pra-peradilan. Ya dibuka aja semuanya, apa sih alat buktinya? KPK kan memang punya relnya sendiri ya secara hukum, tapi tidak bisa kita hindari ada arahan-arahan ini sifatnya berkelindahan secara politik, Mas Reno. Yang tadi kita lihat bagaimana ya PDIP ya sangat kritis kepada pemerintah, kemudian Mas Hasto secara person juga lebih kritis lagi ya mengeluarkan sikap-sikap politiknya, ya tindak tanduknya dengan kemudian ya aktif menyebarkan ya kemudian di banyak podcast ya bahwa ya beliau mau ditersangkakan seperti itu. Nah, saya kira kan hal semacam itu sebenarnya bisa dihindari, tapi Mas Hasto tetap bersuara lantang untuk menjelaskan, menegaskan posisi beliau ketika memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang
tidak populis seperti itu. Di luar dari persoalan hukum Hasto Kristianto, jangan lupa juga buronan KPK Harun Masiku yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Ini jadi PR besar aparat penegak hukum untuk bisa mencari Harun Masiku. Saya Nabila Biasa, kita lanjut di kolom komentar.